Oke, seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya disclaimer ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan sebelum masuk ke pembahasan kita akan review sedikit mengenai IHSG hari ini. IHSG hari ini tadi open gap bawah langsung dibuka minus 1% lebih ya. Jadi ada beberapa saham yang terdiskon ya, salah satunya ada Goto dan ya masih banyak lagi tadi sebenarnya dikasih kesempatan buat masuk ya, yang masih punya cash. Dan untuk IHSG hari ini open gap bawah minus 1% itu karena beberapa faktor ya. Kalau menurut saya karena faktor internal dan eksternal. Untuk faktor eksternalnya itu hmm, kayaknya karena indeks global merah ya. Indeks US, indeks Eropa, indeks Asia itu kemarin ditutup minus cukup dalam dan ya SG hari ini juga ikut-ikutan open gap bawah ya, langsung minus. Dan yang kedua karena faktor internal ya, faktor dalam negerinya itu karena ya mungkin karena isu kenaikan BBM. Jadi kalau kita tahu sebelum BBM naik aja Bank Sentral Indonesia BI itu udah menaikkan suku bunganya 0,25 basis poin ya kalau nggak salah untuk menekan inflasi dan menstabilkan rupiah terhadap nilai tukar US dollar. Apalagi ini kalau sampai pertalite naik itu otomatis biasanya inflasinya juga akan terjadi inflasi lagi. Nanti dikhawatirkan bank sentral untuk menekan inflasinya menaikkan suku bunga lagi. Nah, itu merupakan sentimen yang negatif juga untuk IHSG. Tapi terlepas dari semua itu hari ini IHSG ada optimisme untuk naik ya. Ini bentuk candle apa ini? Doji tapi dojinya itu yang ke arah bullish gitu loh. Jadi untuk IHSG masih ada harapan. Mudah-mudahan window dressing ini bisa breakout 7.360 ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek saham Goto, di mana untuk saham Goto hari ini tadi sempat nyentuh 302, kalau yang open di harga situ udah floating profit cukup banyak ya. Jadi udah diberi kesempatan open di bawah sini, open berapa tadi? Open di 300 malahan ya, bukan 302 tapi saya tadi masuk di 302, cuman nggak banyak ya. Dan naik cukup tinggi. Ini naiknya itu menjelang close market ya. Jadi sesi 1 itu di close di harga 308 atau 310 ya tadi. Cuman menjelang close market sesi 2 itu langsung ditarik naik ya. Dan sebenarnya nggak heran ya mengingat untuk saham Goto itu dari beberapa hari terakhir ini terus diakumulasi sama PD. Kira-kira PD hari ini gimana? Coba kita cek untuk saham Goto. Untuk saham Goto hari ini tanggal 29 Agustus ya. Tanggal 9. Ya, PD-nya masih terus masuk akumulasi. Yang jualan ada BKZ, PCS dan kalau dilihat di sini sih jelas ya untuk saham Goto hari ini masih diakumulasi sama PD jadi masih cukup aman secara bandarmologi untuk saham Goto. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lebih tinggi lagi ya itu untuk saham Goto. Jadi kemungkinan untuk besok masih bisa naik ya kalau bisa breakout di atas 325 untuk besok. Sorry di atas 328 ya bisa jadi ngejar area sini 346. Oke, itu untuk saham Goto kemungkinan untuk besok masih dibuka hijau ya. Karena hari ini diakumulasi. Kemudian yang kedua kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco secara teknikal sudah berada di dekat resisten ya, dekat 945 dan ini candlenya strong bullish ya. Apakah besok bisa breakout atau enggak kita lihat aja besok. Kalau lihat transaksi hari ini apakah ada akumulasi untuk saham Medco? Dan untuk saham Medco hari ini yang
distribusi sebenarnya ya. Naiknya ini disertai dengan distribusi. Ini bisa dilihat bareng-bareng ya. Tanggal 29 Medco walaupun naik cukup tinggi, naik 11%, itu FS, IF, KL, ZP, HP ini jualan ya. FS jualan 45,3 M, kemudian IF jualan 15 M, kemudian yang masuk itu ada YU, CSBK. Dan sebenarnya distribusi untuk Medco hari ini naiknya itu disertai dengan distribusi. Untuk yang bandarnya MG, kemungkinan ya MG emang bandarnya Medco ini. MG sama YP ya. Kalau kita lihat di sini untuk MG net valuasinya lah paling banyak 86,7 M, dan walaupun dia naikin untuk Medco, dia itu nyambi jualan ya. MG YP itu karakter bandarnya seperti itu. Jadi walaupun mereka berdua ini yang menaikkan Medco tapi nyambi jualan. Untuk besok gimana ya? Ya tergantung dua bandar ini aja. Kalau dua bandar ini itu langsung nge-HK ya bisa jadi bisa naik lagi ya untuk saham Medco, walaupun nanti setelah naik itu sambil nyicil jualan ya, sambil nyicil taking profit itu untuk saham Medco. Perhatikan aja level ini besok ya, kalau berhasil breakout 3945 mungkin bisa naik, tapi kalau saya pribadi nggak berani ya untuk masuk di saham Medco ini, walaupun candlenya strong bullish, cuman di distribusi untuk hari ini. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau menurut saya sih besok ada kemungkinan koreksi ya, kalaupun naik ya, ya itu mungkin kerjaannya bandar ya, buat mancing-mancing retail, buat masuk, buat buat nguji psikologi retail mungkin ya. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Friend. Untuk saham Friend hari ini turun, cuman mendekati support, cuman belum nyentuh 92 ya. Tadi ke 93, mantul naik dikit. Nah, padahal kemarin itu MG-nya nggak hakal, net B 5M. Hari ini turun, mungkin karena IHSG hijau. Kalau kita lihat MG-nya, apakah jualan hari ini di Friend? Kalau MG-nya belum jualan, kemungkinan besok bisa naik loh untuk Friend ini. MG-nya jualan 11,7. Wah, ini hebat sekali ya. CC, MG, YP, net sell, kemudian yang masuk YU, DR, PD. Jadi untuk Friend hari ini didistribusi, MG-nya jualan. Kemarin akumulasi, hari ini langsung jualan dan jualannya cukup banyak. 11,7 M itu tandanya untuk MG itu masih punya cukup banyak barang, mungkin di Friend di harga bawahnya ya, nggak tahu average-nya di berapa sih kalau kita cek dari berapa ya. Dari sini coba dari 25 Maret ya untuk Smart Friend, kita cek dari 25 Maret. Kalau dari 25 Maret untuk Friend, oh ada AI ya. AI yang akumulasi cukup banyak, ini 701 M. Beneran ini. AI 701 M, di average-nya di 83, berarti sedang floating profit untuk bandarnya. Kita akan cari YP aja, karena di sini, oh sorry bukan YP, MG. Kita cari MG aja, di sini MG untuk net valuasi transaksinya cukup gede ya, 3,1 triliun, dan ini kayaknya juga paling besar ya. Itu kan MG 3,1 triliun, dia masih punya barang 7,2 M, punya barang 384 ribuan lot ya di Smart Friend, average di harga 90, berarti floating profit MG-nya bandar ya yang sering scalpingan di Friend, jadi di harga sini ya MG-nya floating profit, jadi pantas kemarin dinaikin 5M aja, hari ini langsung bisa jualan 11M karena MG-nya masih punya barang di Smart Friend. Oke, itu untuk saham Smart Friend. Jadi untuk besok gimana, perhatikan aja level ini, kalau jebol 92 hati-hati. Tapi kalau masih bertahan di atas ini bisa jadi naik ya untuk besok untuk Smart Friend, walaupun hari ini distribusi. Selanjutnya kita cek saham Pani.
Dan untuk saham Pani hari ini naik cukup tinggi ya, 21% ke harga 1.550. Kalau lihat untuk histori Pani ini naiknya ya cenderung tidak wajar lah ya. Kayaknya ini dipermainkan bandar sih. Kira-kira siapa yang ngebandarin Pani? Kalau kita cek untuk perdagangan Pani hari ini tanggal 29, yang ngebandarin kemungkinan si YP sama MG ya. YP valuasinya 43,5 M, kemudian MG 32,9 M. Dan kalau diperhatikan untuk MG net sell hari ini net sell 9,2 M, jadi taking profit MC-nya, dan YP-nya net buy-nya cuma 2,9. Berarti untuk YP ini nyambi jualan ya, jadi dia naikin harga Pani sampai ke atas, kemudian di harga atas nyambi jualan ya. Walaupun valuasinya paling besar, net buy-nya cuma 2M aja. Dan secara keseluruhan untuk Pani hari ini naiknya disertai dengan distribusi MCIN YB YJ ini keluar, bisa dilihat sendiri untuk net valuasinya. Dan yang net buy ada IF, CP, YP, XI, kemudian XA. Nah, ini ada ya udah ada retail yang mulai masuk. Nah, itu untuk Pani, kalau saya pribadi nggak berani ya untuk masuk di saham model-model seperti Pani. Oke, itu untuk saham Pani. Kemudian untuk besok gimana? Hmm, kalau uh, ya mengingat MG-nya net sell hari ini ya cukup banyak 9M ya, ada kemungkinan koreksi sih untuk Pani, tapi nggak menutup kemungkinan kalau YP-nya atau MG-nya langsung nge-HK itu bisa dibikin naik ya. Walaupun mereka sambil jualan kan kita tahu sendiri untuk karakter YP sama MG emang seperti itu ya. Bisa menaikkan harga saham sambil distribusi, yaitu hebatnya mereka. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita cek saham Raffi. Saham Raffi hari ini naik ya. Sesuai prediksi kita kemarin ya, pas turunnya ini kan disertai dengan akumulasi untuk saham Raffi, makanya hari ini naik cukup tinggi 10%. Oke, itu untuk saham Raffi. Kemungkinan untuk besok gimana kalau kita lihat transaksi Raffi hari ini. Raffi hari ini yang diakumulasi sama YP. Mm-mm. YP net by 5,6. Kemudian DR-nya DR net sell. Kemarin kayaknya ya akumulasi DR ya. Kita cek dari sini, dari konsolidasinya 18 Agustus coba. Atau dari awal IPO aja. Dari tanggal 5 Agustus. CPAO. Oh. Ya masih CPAO ini yang net buy paling banyak. Hari ini cuman yang akumulasi YP ngebandarin untuk saham Raffi. Dan kalau kita lihat juga untuk valuasi transaksi YP dari awal IPO ini cukup banyak ya, 557M. Jadi YP ini scalperan ya, jadi perlu hati-hati karena YP ini tipikalnya scalperan, dan hari ini net buy 5M. Ada kemungkinan besok taking profit ya untuk YP. Kalau YP taking profit, ada kemungkinan koreksi juga untuk Raffi besok. Yang penting nggak breakdown di bawah 306 aja untuk saham Raffi, masih bisa naik ya kalau nggak naik konsolidasi. Oke, itu untuk saham Raffi. Kemungkinan besok ada kemungkinan koreksi ya kalau YP-nya taking profit. Oke, selanjutnya yang kita cek saham CAR. Untuk saham CAR ini
udah bangun dan naiknya cukup tinggi ya dari harga 50 50 50 dan naik naik naik. Hari ini juga naik 9,7%. Kalau kita cek dari tanggal sinilah, kira-kira siapa yang naikin saham KAR, kita cek dari 22 Agustus. Kita cek tang hari ini aja dulu. Untuk hari ini saham KAR masih akumulasi ya, XAMG Net Buy. Dan yang ngebandarin untuk hari ini pemain utamanya ya AMG ini untuk valuasinya 49M dan net buy-nya 7,2, berarti sambil taking profit. Kalau kita cek dari tanggal 22 awal KAR ini bangun dari tidurnya, untuk yang ngebandarin MG ya. MG ini kelihatan sekali untuk net valuasinya 169,4M paling banyak dan masih net buy 14,7, average di 63. Jadi karena MG-nya masih net buy, walaupun naiknya ini disertai dengan distribusi ini KL, LG, AZ, AO jualan cukup banyak, tapi karena MG-nya cukup pandai memainkan harga, pandai goreng-goreng lah, jadinya masih bertahan naik terus untuk saham KAR. Untuk besok tergantung MG, kalau MG-nya masih net buy ya kemungkinan sih masih net buy ya. Ada kemungkinan besok naik lagi ya. Jadi yang perlu diperhatikan level ini aja. Level berapa tadi? 63 ya. Karena MG-nya average di harga 63. Di sini ya ada rawan taking profit sebenarnya untuk KAR, cuman karena hari ini masih diakumulasi untuk saham KAR, untuk hari ini masih akumulasi. Jadi untuk besok ada kemungkinan naik, tapi perlu hati-hati. Kalau saya pribadi untuk saham model KAR ini ya agak was-was sih, kalau saya masih was-was, belum berani walaupun besok ada kemungkinan naik ya untuk KAR. Oke, itu untuk saham KAR.